Kebab Kebut itu kebab mini cepat saji. Jadi sebuah konsep makanan cepat saji yang berupa kebab. Kebab kan biasanya kita kalau mau beli kebab atau menikmati kebab kan kita harus ke but-but itu ya, ke rombong-rombong itu ya. Nah, kita bikin konsep kebab cepat saji dengan ukuran mini. Jadi bisa dinikmati kapan aja, di mana saja, tinggal digoreng. Bukan digoreng sih sebenarnya, dipanasin aja di atas teflon tanpa minyak, tanpa mentega. Gitu aja. Bahkan ada yang bisa langsung dimakan dingin. Kita kan punya varian durian sama fruity mix choco, itu bahkan bisa langsung dimakan dingin gitu. Jadi kebab mini cepat saji, kebab Kebut itu. Ide awalnya itu ketika pertama kali dulu sebenarnya sebelum di bisnis kuliner ya, saya di bisnis yang lain sebenarnya. Nah, ketika saya ikut satu pelatihan yang namanya Entrepreneur Camp ya di tahun 2011 di Desember. Nah, setelah itu saya punya beberapa bisnis. Nah, tapi karena saya tidak fokus, akhirnya nggak ada yang menghasilkan banget. Nah, di situ saya tercetus untuk pingin bisnis kuliner nih. Kenapa pengen bisnis kuliner? Karena di bisnis sebelumnya mengharuskan saya untuk tiap hari keluar kota gitu loh. Jadi jarang banget saya di Surabaya. Nah, sedangkan waktu itu kebetulan juga saya belum lulus kuliah gitu. Jadi disinkronkan antara sebelum lulus kuliah itu saya harus ngerjain tugas akhir, tapi saya tetap harus punya bisnis kan, buat income kan. Nah, kepikiran untuk bikin bisnis retail. Nah, yang saya tahu, dan kebetulan saya penyuka kebab dari lama, dari tahun 2000-an awal. Nah, saya tahu resource-nya, saya tahu suppliernya. Yaudah, akhirnya kita bikin kebab lah. Nah, ketika kita bikin kebab, muncul masalah baru lagi. Kalau saya itu bikin kebab dengan sistem yang ada, yang seperti but dan lain sebagainya, yang ada umum lah, itu saya harus jaga maksudnya saya harus standby di situ, jaga dan lain sebagainya, saya harus macam-macam. Nah, otomatis saya juga nggak bisa ngerjain tugas akhir saya waktu itu kan. Nah, akhirnya kita bikin konsep kebab mini cepat saji yang bisa dimakan kapan saja. Kita sistem penjualannya online. Nah, saya tetap bisa maksudnya tetap bisa sambil ngerjain gitu loh waktu itu, awalnya ngerjain tugas akhir waktu itu. Nah, sebenarnya di awal itu kita nggak langsung ini sih, nggak langsung otomatis ke online. Sebenarnya dulu saya punya stand atau booth ya di salah satu mall di Surabaya. Nah, setelah waktu itu kebetulan berapa bulan? 3 bulan ya, sekitar 3 bulan kita buka di Royal Plaza waktu itu. Ya alhamdulillah 3 bulan itu bangkrut. Nah, ketika bangkrut itu belasan juta waktu itu belasan juta, dan bagi saya waktu itu gede banget waktu itu. Nah, di samping saya punya booth itu, saya biasanya pemesanan lewat BlackBerry Messenger, biasanya kan kita delivery in. Nah, malah yang rame malah di situ. Nah, kenapa nggak kita bikin konsep yang ini aja, delivery. Nah, saya juga waktu itu numpang riset. Waktu itu baru awal booming pizza delivery, PHD. Nah, saya percaya bahwa brand sebesar Pizza Hut aja dia punya konsep pizza delivery, pasti dia udah ngeriset bahwa suatu saat dengan konsep delivery itu bakalan rame. Nah, dari situ setelah saya bangkrut itu modal waktu itu cuman punya BlackBerry 1. Nah, dari situ sama Twitter ya, waktu itu kita mulai untuk jualan pelan-pelan dengan konsep seperti itu. Nah, ya akhirnya
malah jadinya kita full online dengan sistem delivery ya begitu. Kita sudah ada 18 cabang di 15 kota di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar di Jawa ini kita sudah ada semua, sudah ada cabangnya. Di beberapa kota di luar Jawa seperti Balikpapan, Makassar, Samarinda. Kita baru saja juga kemarin menjangkau Pekanbaru, Palembang, ya seperti itu. Jadi karena kita memang konsepnya online itu kan pasarnya seluruh Indonesia. Nah, kita makanya buka cabang-cabang di situ karena kita konsepnya frozen, jadi kita ada cabang-cabang itu yang untuk menjangkau daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada order yang masuk, kita akan direct dari cabang terdekat untuk pengiriman gitu. Nah, ini tak contohin, ada beberapa, sebenarnya kita ada 9 varian, cuman ini tak kenalin produk-produknya yang paling laris. Nah, ini kebab durian nih. Kebab durian ini isinya bener-bener durian. Satunya fruity mix choco. Nah, ini inovasinya kebab kebut, dimana kita bisa bikin ini kebab pertama yang bisa dimakan dingin. Jadi nggak perlu dipanasin, nggak perlu dipanasin, nggak perlu digoreng. Ini bisa dimakan dingin. Jadi keluar dari freezer, didiamin sebentar, atau kalau punya microwave di towing sebentar, dimakan dingin enak. Nah, kalau ini kebab beef premium, ini kebab tuna melt. Kalau ini kebab chicken black pepper. Nah, yang varian-varian ini biasanya praktis bangetnya cukup dipanasin aja di atas teflon, nggak usah minyak, nggak usah mentega, sampai kecoklatan gitu, keluar dari freezer, udah begitu aja menikmatinya, langsung dimakan. Tantangan terbesarku itu adalah edukasi pasar. Jadi kan belum ada nih kebab dengan konsep seperti ini. Nah, kebab biasanya kan pakai booth ya, kita beli langsung makan, kita harus antri. Nah, dengan konsep seperti ini kan baru ya. Itu tantangannya, edukasi pasarnya, ngomong bahwa oh ini kebab mini cepat saji, oh ini kebab mini cepat saji. Mah ya itu di 3 tahun pertama itu kita malah dari lewat sosial media, lewat interaksi, kalau misalkan ada pameran dan lain sebagainya, kita tetap edukasi pasar. Dan di awal-awal kita sampai buka booth di Car Free Day dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan terbesarnya sebenarnya itu. Jadi mengenalkan kebab dengan konsep baru, ya nggak mudah gitu. Kadang malah ada yang karena bentuknya kecil-kecil masih ada yang ini apa mas, lumpia ta gitu. Bahkan masih banyak juga orang yang belum kenal kebab itu gimana, kebab itu apa gitu. Ya gitu. Nah, itu saya itu bukan contoh mahasiswa yang bisa mengatur antara bekerja dan kuliah. Nah, saya bukan contoh yang bagus. Bahkan saya bisa dibilang bahwa saya contoh yang kurang baik lah untuk mahasiswa untuk namanya berwirausaha sambil bekerja, karena saya sendiri akhirnya kuliah saya terbengkalai, walaupun akhirnya saya lulus juga. Ya ngaturnya gimana ya, saya sendiri juga nggak tahu gitu. Artinya yang penting begini, kalau saya dulu, motivasi saya dulu untuk lulus adalah bahwa orang tua, keinginan terbesar orang tua kita kan pasti
melihat anaknya lulus, walaupun ego kita ngomong bahwa oh kita udah bisa menghasilkan uang kok, gitu. Kuliah juga buat kerja kok, gitu. Jadi kita udah kerja ya buat apa gitu. Ya kadang ego kita seperti itu, tapi karena melihat orang tua, akhirnya saya juga berusaha untuk mewujudkan keinginan orang tua untuk lulus. Nah gitu. Kalau kita itu sehari bisa menghasilkan antara 250 sampai 300 pack dalam sehari. Satu pack itu kan isi 6. Kita pengen istilahnya mendistribusikan kebab-kebab ini lebih besar lagi. Kita pengen masuk ke retail konvensional, retail modern seperti Hypermart, Carrefour. Nah itu yang kita penginkan gitu. Selama ini kita belum bisa ke sana karena untuk mengatasi kapasitas yang ada sekarang kita masih bingung. Nah untuk kedepannya kita mau tingkatkan produksi lagi sampai kita bisa ada di seluruh Indonesia di hypermart seperti itu. Nah, kalau pengen saya itu sebesar Bernardi. Kalau pesan saya begini, kalau zaman saya mahasiswa dulu dan saya melihat mahasiswa itu sebenarnya banyak banget yang jiwa wirausahanya tinggi, dia pengen punya ide besar gitu. Ide-ide yang aku pengen bisnis ini bisnis itu, sama aku dulu juga gitu zaman mahasiswa. Cuman yang membedakan antara Anda menjadi mahasiswa dan menjadi mahasiswa yang wirausaha itu cuma satu, action gitu. Jadi pesan saya itu jangan terlalu banyak mikir, action aja. Action pasti mikir, tapi terlalu banyak mikir kemungkinan besar nggak akan action gitu.